Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Yalah Bapa di dalam surga, kami siapkan hati dan pikiran untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Selasa 2 Mei 2023 tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kasihilah semua orang. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kasih seharusnya menjadi dasar untuk setiap hubungan yang kita jalin dengan sesama di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang membuat kita berbeda dengan mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita dan mengampuni saat orang lain meminta maaf terlebih dahulu, apa yang membuat kita berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus? Apa yang membuat kita berbeda kepada seorang pemungut cukai yang menurut orang-orang Yahudi adalah orang yang berdosa? Sebab pemungut cukai juga berbuat demikian kepada orang-orang yang mengasihi mereka. Sebagai anak-anak terang, kita adalah gudang dan saluran kasih Tuhan untuk dunia ini. Yesus adalah sumber kasih dan Dia tinggal di dalam hati kita. Jika benar demikian, kasih-Nya pasti mengalir dari hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, panggilan orang-orang percaya adalah hidup mengasihi semua orang. Di luar hidup mengasihi bukanlah panggilan dari Yesus Kristus. Kasih adalah ikatan yang sempurna. Kekuatan kasih itu sungguh luar biasa. Tidak ada yang dapat mengalahkannya. Yesus Kristus dengan tegas mengatakan bahwa objek dari kasih itu adalah semua orang tanpa terkecuali, termasuk musuh atau orang-orang yang menyakiti kita. 1 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, agar Tuhan memberkati hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam dunia saat ini di mana kasih sudah semakin tergerus yang disebabkan kemungkinan kebutuhan ekonomi yang semakin susah, dan ada juga orang karena kepentingan pribadinya dia mengasihi. Beranilah menjadi seorang yang tampil beda di tengah-tengah dunia ini. Ketika dunia ini mengamalkan hidup membenci, hidup membalas, jadilah orang yang mengasihi terhadap siapapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaan yang kita hadapi. Marilah kita meniru Tuhan Yesus Kristus dalam mengasihi. Kasih-Nya tidak surut dan tidak berubah sampai Dia mati di kayu salib. Jalan ini memang panjang, jalan yang melelahkan, yang menyakitkan. Namun di ujung jalan tersebut ada kemuliaan yang tak terkatakan. Percayalah bahwa di dalam perjalanan kita hidup mengasihi semua orang lain yang mungkin ada tantangan dan hambatannya, ada penghiburan dan kekuatan dari Tuhan di mana kita dimampukan untuk terus mengasihi. Kasihilah semua orang. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 467 ayat 3. Asini roham hupuji Sairamoti marohaku Asaboy gohan muau Sai mabar ma pasu-pasu Nang marhite sianau Ingananmu rohanami Tonde me manggohe
Pake dohot ngolu nami, gabe ula ulami. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, terpujilah nama Tuhan. Karena kasih-Mu, anugerah-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami. Ajar kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjadi orang-orang yang mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Ya Allah Bapa dalam surga, kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, di dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir memberikan kekuatan bagi kami dan sukacita yang daripada Tuhan. Dengarkanlah doa kami hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.